bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yeni Atisinaga. Izinkan saya untuk mensosialisasikan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Pendekatan Bermain Menggunakan Boneka Jari pada Pasien untuk Menciptakan Rawat Jalan Ramah Anak di Rawat Jalan Anak RSAB Harapan Kita. Di sini saya akan membahas tentang definisi, tujuan, manfaat dan prinsip bermain, aturan bermain dengan boneka jari, dan langkah-langkah pendekatan bermain. Pendekatan bermain yang diberikan kepada anak di rumah sakit merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perawat maupun dokter untuk mengurangi trauma atau hospitalisasi pada anak pada saat melakukan kunjungan ke rumah sakit. Teknik pendekatan bermain ini memberikan pengalaman baik secara fisik maupun psikologis bagi anak, sehingga dapat mengalihkan rasa sakit dan anak dapat menunjukkan apa yang dirasakan selama sakitnya. Tujuan bermain di rumah sakit: 1. Mengembangkan kreativitas melalui pengalaman permainan yang tepat. 2. Beradaptasi lebih efektif terhadap stres karena sakit atau dirawat. Yang ketiga, memberi informasi. Yang keempat, menggunakan sistem pendukung yang dikenal. Yang kelima, mengidentifikasi teknik coping. Selanjutnya, manfaat kegiatan bermain di rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan interaksi dan perkembangan sikap yang positif terhadap orang lain. Yang kedua, memberi peralihan dan menyebabkan relaksasi pada anak. Yang ketiga, membantu anak untuk merasa aman dalam lingkungan yang asing. Yang keempat, memperbaiki konsep-konsep yang salah pada anak tentang penggunaan, tujuan peralatan, dan prosedur medis. Untuk prinsip dalam bermain di rumah sakit: 1. Pertimbangkan keamanan dan infeksi silang. Pilih alat permainan yang aman untuk anak, tidak tajam, tidak membuat anak bergerak secara berlebihan, dan permainan yang digunakan hendaknya yang mudah dibersihkan agar infeksi silang dapat dihindari. Yang kedua, permainan singkat dan tidak memerlukan banyak energi. Karena anak yang sakit biasanya tidak memiliki energi yang cukup untuk bermain, sehingga permainan yang diberikan harus merupakan permainan yang tidak membutuhkan tenaga yang besar. Yang ketiga, waktu bermain perlu melibatkan orang tua, karena orang tua berkewajiban untuk tetap melangsungkan upaya stimulasi tumbuh kembang pada anak. Dan anak pastinya lebih nyaman jika ada orang tua yang ikut mendampingi. Aturan bermain dengan boneka jari: 1. Anak harus kooperatif. Yang kedua, menjaga keamanan dan keselamatan anak. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan dan keinginan berbagi pengalaman. Yang keempat, penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Yang kelima, komitmen untuk dapat menciptakan perubahan emosional anak. Dan yang terakhir, mempunyai rasa memiliki, berkontribusi, mendengarkan, loyalitas, dan mempunyai kekuatan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pendekatan bermain dengan menggunakan boneka jari. Seperti kita ketahui, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan terdapat 3 fase, yaitu 1. Fase orientasi, 2. Fase kerja, 3. Fase terminasi. Di fase orientasi, perawat memberikan salam kepada pasien dan orang tua. Kemudian, perawat memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama boneka jari yang akan menemani pasien saat pasien dilakukan pemeriksaan. Misalnya, pada saat dilakukan pemeriksaan antropometri. Selanjutnya, fase kerja. Di fase ini, perawat meminta anak berinteraksi. Kemudian, perawat mengajak anak untuk dilakukan pemeriksaan antropometri. Selanjutnya, perawat mengajak komunikasi dengan pasien menggunakan suara berbeda untuk masing-masing tokoh pada boneka jari. Berikutnya, perawat mengatur intonasi agar komunikasi semakin menarik. Dan yang terakhir, perawat memberikan reward kepada pasien
karena telah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan antropometri. Di fase terakhir adalah fase terminasi. Di fase ini, perawat memberikan salam penutup kepada pasien dan orang tua. Berikut adalah boneka jari yang akan saya pakai untuk kegiatan aktualisasi ini. Alasan saya memilih boneka jari ini adalah bentuknya menarik, warnanya cerah sehingga dapat menarik perhatian anak, ukurannya kecil sehingga mudah untuk dibawa-bawa, dan yang terakhir, boneka jari ini terbuat dari karet sehingga dapat dibersihkan dengan alkohol 70% atau dicuci untuk menghindari infeksi silang.